sebagai warga yang masih percaya dengan mitos, rasa-rasanya wajar saja kalau kasus penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bisa menggandakan uang itu tetap terjadi, tetap ada. Tadi aku coba lihat di media, masih ada kasus-kasus yang terjadi terkait dukun yang katanya bisa melipat gandakan uang. Korbannya masih ada, nominalnya masih besar. Dan salah satu yang terbesar tentu kita tahu yang namanya pribadi-pribadi itu. Dan itu saja dari penelusuranku tadi. Sampai sekarang masih ada orang yang percaya sama dia, padahal dia sudah di penjara. Jadi rumahnya, kemudian apapun yang tersisa dari dia itu masih dijaga oleh pengikut-pengikutnya. Luar biasa. Kemudian dengan iming-iming yang sama, dengan janji akan melipat gandakan uang, judol juga masih memakan banyak korban. Artinya ya hasrat manusia itu memang begitu tinggi untuk mendapatkan uang, apalagi mendapatkan uang dengan cara yang mudah, waktu yang singkat. Dan dari kasus-kasus tadi, ya kita harus belajar lah. Setiap kali ada orang baru datang menawarkan suatu kebaruan, tapi dengan pola yang sama, dengan pola serahkan uang kalian kepadaku, aku akan melipat gandakannya untuk kalian. Itu harus selalu dicurigai. Kalau tidak ya mau model penggandaan uangnya seperti apa ya, kita akan selalu tergiur, tergoda, tertipu gitu. Termasuk yang baru-baru ini, yang sepertinya belum ramai yang membahasnya, si Clipper itu. Tapi kemarin aku melihat wawancaranya yang paling baru kayaknya. Dan dari menonton wawancara itu, aku semakin yakin bahwa si Clipper itu mahir sekali memainkan perasaan atau katakanlah emosi orang-orang sehingga dia seperti tak terkalahkan, seperti tak bisa dilawan, seperti masanya saja sekarang ini. Salah satu yang dia bicarakan si Clipper itu waktu itu adalah dia memahami betul bagaimana cara memperoleh engagement. Jadi dia meramu caption atau keterangan di videonya dengan sedemikian rupa, dengan rumus-rumusnya dia, sehingga konten-konten yang dia bikin itu selalu ada umpan agar orang-orang menanggapi, entah tanggapan apapun itu. Dan dia sudah memperhitungkan betul itu, dan dia membuat semacam dunia kerjanya yang sedemikian rapi. Tapi justru dari situ aku berpikir gitu ya, si Clipper ini muncul seperti ledakan, seperti memberi pengaruh yang besar, seperti membuat banyak orang marah dalam waktu yang relatif sama, tapi tidak banyak orang yang melawannya. Di wawancara kemarin aku kira-kira menyimpulkan bahwa ini orang memang tidak usah dilawan, tidak perlu dilawan, karena dia memang memancing orang-orang untuk membicarakan dia supaya dia mendapat atensi dari orang-orang. Bahkan secara eksplisit dia bilang kalau ada konten kreator atau influencer yang membahas dia, melawan dia, si Clipper ini bahkan dengan yakin mengatakan bahwa followers influencer ini akan berpaling ke dia. Simpelnya begini, si Clipper ini bikin konten, memancing orang-orang untuk menanggapi kontennya, kemudian ada yang terpancing, dan dengan konten yang dibuat oleh si penanggap ini, dia mendapat atensi tambahan, dan budak-budak dia secara otomatis menyerang si konten kreator atau influencer ini. Entah sampai membuat malu, entah sampai bagaimana, sehingga semacam jatuh marwah si konten kreator atau influencer yang menanggapi konten si Clipper itu tadi. Dia dengan berani mengatakan itu, dan aku menangkapnya ini sebagai ancaman bahwa kalian
gak usah nyerang aku. Kalau kalian gak mau followers kalian berkurang, kalau kalian gak mau budak-budakku menyerang kalian. Secara konten, secara materi di wawancara itu dia menyampaikan itu. Tapi aku lantas mengambil kesimpulan bahwa dia memberi ancaman kepada lawannya. Dia bahkan membocorkan apa yang akan terjadi, apa yang akan dia lakukan, apa yang budak-budaknya itu akan lakukan ketika dia diserang. Tentu ini adalah sebuah kecerobohan mungkin ya, karena dia sudah membeberkan apa-apa saja yang mungkin terjadi, apa-apa saja yang mungkin dia lakukan untuk menanggapi serangan yang ada. Sebagai lawan, aku mungkin bisa memperkirakan bahwa aku sengaja memberikan serangan pertama, kemudian dia memberikan serangan balasan seperti yang dia sampaikan tadi. Karena aku sudah tahu, aku bisa mengcounternya, bahkan aku bisa menyerang balik. Harusnya kan begitu secara strategi. Tapi aku mikir kalau iya ya, ini orang kalau ditanggapi, dia akan dapat atensi gratis. Jadi lebih baik dia dibiarkan saja bising di situ. Walaupun mungkin kebisingannya itu diteruskan oleh budak-budaknya, ya sudah. Kalau kemudian orang yang membeli layanannya semakin banyak, ya sudah. Kalau kemudian budak-budaknya bertambah banyak, ya sudah. Kita lihat sama-sama saja sampai di mana orang ini dan budak-budaknya itu bisa bertahan. Sampai di mana budak-budaknya ini akan bungkam kalau memang ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi yang agak menarik dari wawancara yang aku tonton setengah itu, dia bilang dia punya perusahaan dan perusahaannya itu tidak bangkrut seperti yang orang-orang bilang. Kemudian dia menjelaskan bahwa orang-orang dari perusahaannya itu sekarang sudah banyak yang bekerja sebagai apa, dan sebagai apa. Aku mikir, kalau emang ini orang jago, kalau memang ini orang bisa mempengaruhi orang banyak, kenapa budak-budaknya yang itu cabut? Apakah karena bosan? Bosan ditukar dengan uang yang banyak, tentu bosan akan kalah. Atau kenapa? Kenapa budak-budaknya itu pergi meninggalkan dia di saat dia katanya sudah tajir melintir dan tir itu? Menarik untuk dipikirkan barangkali.